Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan yang kita perlu. Tuhan selalu beserta dalam setiap keadaan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik, yang melimpahi kami dengan kasih karunia. Saat ini kami bersyukur kami kembali ada oleh anugerah-Mu dan oleh karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Saudara yang dikasih Tuhan, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban penipuan dan penyekapan di Kamboja. Mereka dipaksa untuk bekerja, dan sayangnya sebagian dari mereka meninggal karena mengalami penyiksaan fisik. Kita semua perlu berhati-hati ketika mendapatkan tawaran, ketika mendapatkan informasi pekerjaan. Jangan sampai karena kelihatannya begitu bagus, kita tergoda untuk bekerja di sana. Berbicara tentang paksaan, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk mengikuti Dia. Tidak, Tuhan tidak pernah memaksa kita. Semuanya itu Tuhan inginkan terjadi dengan sukarela. Kita perhatikan dalam Mazmur 110 ayat 3 ini. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Mazmur pasal 110 ini adalah Mazmur mesianik. Mazmur yang berbicara tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan Mazmur nubuatan. Dan Roh Kudus memberikan ilham, pewahyuan, inspirasi kepada pemazmur untuk menuliskan hal ini. Di ayat yang ketiga ini kita perhatikan bagaimana pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, akan dengan sukarela, bukan dipaksa, tapi sukarela berdiri bersama Dia, siap untuk peperangan rohani dalam kekudusan. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Ayat ini bukan berbicara tentang pasukan yang berperang melawan darah dan daging, bukan saudara. Tapi berbicara tentang orang-orang percaya yang dengan rela hati berperang secara rohani di dalam kebenaran. Lebih jelas kita perhatikan di sini konteks peperangan di sini adalah peperangan rohani, karena kata-kata selanjutnya yaitu dengan berhiaskan kekudusan. Kalau berperang melawan darah dan daging, pasti mereka akan memakai pakaian perang, tapi di sini berhiaskan kekudusan. Jadi setiap kita orang-orang percaya yang hidup dalam iman melakukan peperangan rohani dengan berhiaskan kekudusan, kesucian hidup. Hidup yang kudus menjadi perhiasan kita dan menjadi tanda identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam bagian kalimat selanjutnya dikatakan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ini berbicara tentang pembaharuan kekuatan kita. Setiap kita yang percaya kepada Kristus dibaharui dan disegarkan secara rohani, sehingga kita seperti burung Raja Wali
yang terbang mengatasi badai, berlari tidak pernah menjadi lelah, berjalan tidak pernah menjadi lesu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk ikut Tuhan, untuk percaya kepadanya dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Kalau selama ini saudara merasa terpaksa ikut Tuhan, terpaksa karena keluarga, terpaksa karena pernikahan, mari introspeksi diri saudara. Jadilah sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena terpaksa, tapi dengan hati yang sukarela. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Bukan hanya sekedar KTP kita Kristen, bukan hanya sekedar kita pakai kalung salib, tapi mari sungguh-sungguh hidup berhiaskan kekudusan, melakukan kebenaran, hidup dalam firman. Kasih dan kuasa Tuhan akan selalu membaharui kita dan memberikan kekuatan untuk melangkah, menjalani setiap tantangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, bukan karena terpaksa, tapi dengan hati yang sukarela. Dan dengan sukarela juga, kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau tinggalkan semua kenajisan. Kami mau tanggalkan semua dosa dan hidup untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan selalu berikan bagi kami yang percaya, setia dan mengandalkan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Jadikanlah kami berhasil dan berkemenangan serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, persoalan, masalah keuangan, keluarga, dan berbagai masalah lainnya. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.